Halo, perkenalkan saya Nika Deksi Wicipta Dewi dengan NIM 2113041034 akan membahas kegiatan 5 mengenai reseptor panas dan dingin pada indera peraba. Nah, setelah melihat video praktikum didapatkan hasil dari kelompok 1 seperti yang tertera pada layar. Kemudian berikut ini merupakan hasil praktikum dari kelompok 2. Berikut ini merupakan hasil praktikum dari kelompok 3. Dan ini merupakan hasil praktikum dari kelompok 4. Dan yang terakhir merupakan hasil praktikum dari kelompok 5. Nah, dari hasil praktikum tersebut dapat dijelaskan bahwa tanda plus dapat merasakan rangsangan panas maupun dingin. Nah, hal ini terjadi karena rangsangan tepat menyentuh reseptor. Kemudian tanda minus itu menandakan bahwa tidak dapat merasakan rangsangan. Nah, hal ini terjadi karena rangsangan tidak menyentuh reseptor. Selanjutnya, respon kulit terhadap jarum yang direndam di air panas adalah kulit merasakan sensasi panas. Kemudian, respon kulit terhadap jarum yang direndam pada es adalah kulit merasakan sensasi dingin. Nah, intensitas rangsangan dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk merasakan panas atau dingin, dan jika rangsangan terlalu lemah atau terlalu kuat, kita mungkin tidak dapat merasakannya. Nah, selanjutnya adanya adaptasi kulit terhadap suhu juga dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk merasakan panas atau dingin. Nah, jika kita terpapar suhu yang sama selama jangka waktu yang lama, kulit kita dapat beradaptasi dan menjadi kurang responsif terhadap rangsangan tersebut. Dan yang terakhir, untuk merasakan sensasi panas atau dingin, biasanya diperlukan rangsangan langsung pada reseptor suhu yang terletak di kulit kita. Nah, jika kita mengenai reseptor, maka rasa panas atau dingin mungkin tidak dapat dirasakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal yang ada pada LKM. Nah, pada soal yang pertama, bagaimana mekanisme perambatan rangsang pada reseptor panas dan dingin pada kulit hingga timbulnya respon. Nah, jadi reseptor panas dan dingin pada kulit kita berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu di lingkungan sekitar kita. Nah, mekanisme perambatan rangsang pada reseptor ini melibatkan beberapa tahap yang dapat dijelaskan, yaitu yang pertama ada stimulus suhu. Nah, perambatan rangsang dimulai ketika suhu lingkungan mengalami perubahan dan mencapai kulit kita. Nah, ketika suhu naik atau turun, molekul-molekul pada permukaan kulit juga mengalami perubahan energi termal. Nah, yang kedua ada stimulasi reseptor. Nah, perubahan energi termal tersebut akan diterima oleh reseptor panas atau dingin di kulit kita, tergantung pada apakah perubahan suhu tersebut lebih tinggi atau lebih rendah dari suhu tubuh kita. Nah, ketika reseptor panas atau dingin terstimulasi, impuls saraf dikirimkan melalui serabut saraf aferen ke sumsum tulang belakang. Nah, yang ketiga yaitu ada integrasi. Nah, pada di sumsum tulang belakang, impuls saraf ini diintegrasikan dengan impuls saraf dari reseptor lain dan dikirimkan ke otak. Dan yang terakhir ada respon. Nah, di otak, impuls saraf diinterpretasikan sebagai rasa panas atau dingin dan dapat memicu respon seperti perasaan nyaman atau tidak nyaman, pengaturan suhu tubuh, dan reaksi motorik seperti menggeser posisi tubuh. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimanakah letak reseptor panas dingin di dalam tubuh kita? Nah, jadi reseptor panas dan dingin atau reseptor suhu terdapat di berbagai bagian tubuh kita, baik di permukaan kulit maupun di dalam tubuh. Nah, berikut merupakan beberapa contoh letak reseptor panas dan dingin di dalam tubuh kita. Nah, pada praktikum ini kita menggunakan reseptor dari kulit. Nah, reseptor panas dan dingin terletak di lapisan kulit kita dan berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu di lingkungan sekitar. Reseptor ini terdapat pada ujung-ujung saraf sensori di kulit, termasuk di jari-jari tangan dan kaki, bibir, dan wajah. Nah, reseptor yang terdapat pada kulit yaitu corpuscula pacini, corpuscula ruffini, corpuscula krause, corpuscula Meissner,
lempeng Merkel, dan ujung saraf tanpa selaput. Nah, pada kulit terdapat reseptor yang sensitif terhadap sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Reseptor ini dapat berupa ujung saraf yang bebas ataupun ujung saraf yang diselubungi kapsul jaringan ikat. Nah, jenis reseptor pada kulit yaitu yang pertama, yaitu di bagian epidermis terdapat lempeng Merkel yang nantinya sebagai perasa tekanan ringan. Kemudian ada ujung saraf tanpa selaput sebagai perasa rasa sakit. Kemudian di bagian dermis terdapat corpuscula rufini sebagai perasa panas, ada corpuscula Meissner sebagai perasa sentuhan, kemudian ada corpuscula Krause sebagai perasa dingin, dan ada corpuscula Pacini sebagai perasa tekanan kuat. Nah, selain pada kulit juga reseptor panas itu terdapat pada organ dalam. Nah, reseptor panas dan dingin juga terdapat di dalam organ dalam seperti hati, pankreas, dan usus. Kemudian reseptor ini membantu mengatur suhu tubuh dan menciptakan respon seperti merasa kenyang atau lapar. Nah, selain organ dalam terdapat otot dan sendi. Nah, reseptor panas dan dingin juga terdapat pada otot dan sendi dan berfungsi untuk membantu tubuh merespon perubahan suhu yang dapat mempengaruhi kesehatan otot dan sendi. Kemudian yang terakhir yaitu reseptor panas kita temui pada bagian otak. Nah, reseptor panas dan dingin terletak di otak, khususnya di hipotalamus. Hipotalamus berfungsi sebagai pusat pengaturan suhu tubuh dan memicu respon seperti mengatur suhu tubuh, memproduksi keringat, dan menggigil saat tubuh mengalami perubahan suhu yang ekstrim. Nah, reseptor panas dan dingin di dalam tubuh kita terhubung dengan sistem saraf yang kompleks dan bekerja sama dalam mengatur suhu tubuh dan mempertahankan keseimbangan termal yang optimal. Nah, melalui proses ini, tubuh kita dapat merespon dengan tepat terhadap perubahan suhu dan menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.